Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Firda Nadia dalam kegiatan belajar matematika untuk kelas 9 tingkat SMP. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan soal-soal pada uji kompetensi 1 bab 1 di buku paket halaman 58 sampai dengan 63. Minggu kemarin kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15 ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sisa soal-soal yang tersisa, yaitu dari nomor 16 sampai dengan 25. Kita mulai. Sebelumnya kemarin kan ada kendala ya di nomor 1 dan 2, audionya tidak terdengar ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ke nomor 16, Ibu ingin membahas sekali lagi untuk nomor 1 sama 2 supaya kalian mengerti dan jelas gitu ya. Kita mulai. Nomor 1, dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut. 64 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Kita langsung jawab. Yang pertama, kita ubah dulu ketiga bilangan ini menjadi 2 pangkat ya, sama semuanya. Yang 64 pangkat 2 kita ubah menjadi 2 pangkat 6, dipangkatkan 2. Lalu yang 16-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 4, karena ini 16 pangkat 3, jadi kita pangkatkan 3. Lalu yang bawah 4 pangkat 5, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan 5. Setelah itu, kita langsung kalikan saja pangkat-pangkat ini. Ini sesuai dengan bentuk A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M dikali N. Oke, masih ingat? Nah, jadi kita langsung hitung aja. 2 pangkat 6 dipangkatkan 2 menjadi 2 pangkat 12, 6 dikali 12. Lalu yang 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 12, pangkatnya kita kalikan, 4 kali 3, 12. Lalu yang bawah 2 kali 5, 10, jadi 2 pangkat 10. Setelah itu kita pisah, jadi ada 2 pecahan. Nah, yang pertama 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10 sama ya. Nah, si penyebut ini nih yang 2 pangkat 10 ini sebenarnya punya dua yang di atas ini kalau kita pisah. Maka kalau kita pisah menjadi 2 pecahan, bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Setelah itu sesuai dengan bentuk A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Berarti kita langsung hitung aja, pangkatnya kita kurangi aja. Yang pertama, yang pecahan pertama yang ini 2 pangkat 12 dikurangi 10, pangkatnya kita kurangi. Lalu ditambah sama ini juga 2 pangkat 12 dikurangi 10. Setelah kita hitung menjadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Kita cari 2 pangkat 2 itu berapa? 4 pangkat M, 4 maksudnya. Lalu ini juga sama ya, 4. Jadi 4 tambah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Berarti hasil dari operasi perpangkatan berikut ini adalah 8. Kita ke nomor 2. Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekuivalen dengan bilangan di bawah ini. Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan. Yang A, akar 2 dari 8. Kalau akar ini kita bentuk menjadi perpangkatan biasa, maka berubah menjadi 8 pangkat 1 per 2. Kenapa 1 per 2? Karena ini akar 2. Kalau misalkan di sini akar 3, berarti nanti 8-nya pangkatnya menjadi 1 per 3. Kalau di sini 4, itu jadi 8 pangkat 1 per 4. Nah, kalau misalkan bentuk akar kita ubah menjadi perpangkatan, maka bentuknya menjadi seperti ini, pangkat pecahan gitu ya. Oke, setelah itu angka 8 ini bisa kita sederhanakan lagi bentuk perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah atau 1 per 2. Setelah itu kita langsung kalikan saja pangkatnya supaya lebih sederhana lagi. Jadi 3 dikali 1 per 2. Hasilnya menjadi 3 per 2. Jadi hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 per 2. Selanjutnya yang B. Yang B adalah akar 3 dari 27. Nah, ini akar 3, berarti 27-nya kalau kita ubah menjadi perpangkatan biasa, menjadi pangkat 1 per 3, karena di sini 3. Ya.
Setelah itu yang 27-nya bisa kita ubah lagi menjadi bentuk perpangkatan yang sederhana, menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan 1/3. Lalu kita kalikan pangkatnya, 3 dikali 1/3, 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 1 atau 3 saja. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Oke. Kita langsung masuk ke nomor 16 ya. Oh iya, kalian bisa sambil buka buku paketnya. Soalnya ada beberapa soal gitu atau kata-kata yang tidak ibu tulis, jadi di video ini hanya ibu rangkum gitu. Jadi kalian bisa buka buku paketnya. Oke, kembali lagi ke nomor 16. Soalnya adalah satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram, berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam perpangkatan paling sederhana. Kita jawab. Nah, dari soal kita tahu bahwa katanya satu karung itu beratnya 50 kg. Dan satu butir beras itu beratnya 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak butir beras dalam karung tersebut. Nah, untuk mengetahui itu kita bisa langsung bagikan saja berat satu karungnya dibagi dengan berat satu butir berasnya. Jadi 50 kg dibagi 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Yang 50 gramnya berat satu karungnya, yang 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gramnya adalah berat satu berasnya ya, satu butir berasnya. Nah, ini bisa langsung dihitung? Tidak bisa, karena keduanya memiliki satuan berat yang berbeda. Yang pertama kilogram, yang kedua gram. Berarti kita harus menyamakan dulu nih satuan beratnya. Kita ubah yang 50 kilogramnya menjadi satuan gram. Caranya, yang pertama kita harus mengenal dulu satuan berat ya. Nah, ini satuan berat ada 7. Biasanya ditulis seperti ini ya, seperti tangga gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah satuan beratnya gitu ya, kalau turun gitu berarti dikali 10. Nah, kalau naik berarti dibagi 10. Misalkan ibu ingin mengubah kilogram menjadi hektogram, berarti turunkan ya. Itu kalau turun dikali 10. Misalkan ibu mau mengubah gram menjadi dekagram, berarti naikkan ya. Berarti kalau naik adalah dibagi 10 seperti itu. Nah, ini nama-namanya ada kg atau kilogram, hg hektogram, dg dekagram, g-nya gram. Ini dsg desigram, cg sentigram, mg miligram. Jadi kan di soal kita mau mengubah kilogram ke gram ya, berarti turun 3 kali ya, 1, 2, 3. Kilogram ke gram, berarti turun 3 kali. Tadi katanya kalau sebelumnya kalau turun itu berarti dikali 10 ya, karena ini 3 kali turun berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 atau 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kita udah tahu nih kalau misalkan kilogram ke gram turunnya sebanyak 3 kali, sebanyak 1000. Maka bisa kita langsung kalikan saja satu karung yang tadinya 50 kg, kita kalikan dengan 1000, hasilnya menjadi 50 kg. Jadi satu karung itu ada 50 kg. Setelah itu yang satu butir, jadi kan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram, kita ubah saja menjadi desimal biasa menjadi 0,025 gram. Nah, ini satuannya sudah sama, ini sudah gram, ini juga sudah gram, berarti bisa kita hitung langsung. Jadi bisa kita langsung bagi saja 50 gram dibagi 0,025 gram. Hasilnya adalah 2 juta butir beras. Nah, tadi kan soalnya menyuruh kita untuk menuliskan perpakatan yang paling sederhana ya. Jadi kalau kita ubah menjadi perpakatan paling sederhana menjadi 2 kali
10 pangkat 6 butir beras. Ada banyak berarti ya, jadi dalam satu karung yang beratnya 50 kg itu terdapat 2 juta butir beras di dalam karung tersebut. Seperti itu. Ke nomor yang 17, nomor selanjutnya. Seluruh planet yang ada di tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Kita langsung jawab aja. Yang ditanya adalah berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh gitu ya. Tadi kan di awal soalnya katanya Neptunus ini memerlukan 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari. Sedangkan matahari itu memerlukan 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Untuk mencari berapa banyak revolusi yang dilakukan Neptunus terhadap matahari, kita bisa langsung bagi saja revolusi berapa lama revolusi matahari dibagi dengan berapa lama planet Neptunus berevolusi terhadap matahari. Jadi kita langsung bagi saja. Jadi 2,25 dikali 10 pangkat 8 dibagi 2,5 dikali 10 pangkat 2. Pertama kita bagi dulu yang kita bagi dulu yang 2,25-nya dengan 2,5. Hasilnya adalah 0,9. Lalu kita bagikan yang 10 pangkat 8 dengan 10 pangkat 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurangi saja ya, menjadi 10 pangkat 8 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0,9 dikali 10 pangkat 6 kali. Jadi planet Neptunus melakukan sebanyak 0,8 kali 10 pangkat 6 revolusi ketika matahari menyelesaikan satu gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita urai ke dalam bentuk yang biasa, berarti ini sebanyak 9 juta kali berevolusi ya, si planet Neptunusnya. Seperti itu. Soal selanjutnya, nomor 18. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya, rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? 1 tahun itu 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, buatlah sampai 2 tempat desimal. Oke, kita jawab. Dari soal kita tahu katanya 1 menit itu jantung berdetak sebanyak 70 kali ya. Lalu dalam 1 tahun itu ada 525.600 menit. Setelah itu untuk mengetahui berapa banyak detak jantung dalam 1 tahun, caranya dengan mengalikan 70 kali detak dengan 1 tahun dalam satuan menit, yaitu 525.600 menit. Jadi kita langsung kalikan saja untuk mengetahui berapa kali gitu si jantung itu berdetak dalam 1 tahun. Hasilnya adalah 36.752.000 kali. Atau kalau kita bentuk menjadi notasi ilmiah menjadi 3,6792 kali 10 pangkat 7 kali. Kenapa pangkat 7 kali? Karena ini 10 jutaan ya. 10 jutaan itu nolnya ada berapa? Ada 7, jadi pangkatnya 7. Tadi dari soal kita tahu bahwa katanya 1 detak itu memompa 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah. Jadi kita bisa tahu nih dalam 1 tahun berapa darah yang dipompa gitu ya.
Dengan cara kita langsung mengalihkan saja 1 detaknya dikali dengan 1 tahun yang ini. Jadi 7 kali 10 pangkat 2 dikali 3,6792 dikali 10 pangkat 7. Pertama kita kalikan dulu yang 7 dengan 3,6792 nya, hasilnya adalah 25,7544 dikali 10. Selanjutnya yang 10 pangkat negatif 2 kita kalikan dengan 10 pangkat 7. Kalau kali berarti pangkatnya kita tambah. Jadi 10 pangkat negatif 2 ditambah 7. Hasilnya adalah 25,7544 kali 10 pangkat 5. Kalau kita lebih sederhanakan lagi menjadi 2,57544 kali 10 pangkat 6 liter. Nah ini perhatikan komanya maju 1 ke depan ya. Kalau maju 1 ke depan berarti pangkatnya ditambah 1 juga. Yang awalnya pangkat 5 menjadi pangkat 6. Tadi di soalnya katanya buatlah sampai 2 tempat desimal. Berarti kita hanya ambil 2 angka di belakang koma. Jadi hasil akhirnya adalah 2,57 kali 10 pangkat 6 liter. Selanjutnya nomor 19. Nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar, B, atau salah, atau S ya. Yang pertama yang A, 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 sama dengan 0. Tentu ini salah ya. Alasannya adalah karena 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 pangkatnya kita kurangi. 3 dikurangi 3. Sesuai bentuk yang A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya. Makanya bentuknya jadi seperti ini. Jadi 6 pangkat 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 itu adalah 0. Jadi 6 pangkat 0. Semua bilangan yang pangkatnya 0 pasti jadi 1. Jadi hasilnya 1. Jadi harusnya 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 itu adalah 1, bukan 0. Jadi pernyataan yang A ini adalah salah ya. Lalu yang B, 2 kali 6 dalam kurung dipangkatkan 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 6 pangkat 5. Ini benar ya. Alasannya karena sesuai dengan bentuk ini. A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Itu alasannya. Lalu yang C, 2 per 7 dipangkat 2 per 5 dipangkatkan 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat negatif 7. Ini salah ya. Alasannya karena A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah 2 per 5 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Jadi nggak pakai negatif ya. Jadi ini yang benar. Lalu yang D, 4 pangkat 3 dikali 7, dikali 4 pangkat 7 sama dengan 4 pangkat 20. Tentu ini salah ya. Alasannya karena 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 7 sama dengan pangkatnya berarti kita tambahkan kalau perkalian. Jadi 4 pangkat 3 ditambah 7 hasilnya adalah 4 pangkat 10. Selanjutnya soal nomor 20. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Yang A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 3, per ABC dikali 8AC per 3BC pangkat negatif 3. Kita jawab yang pertama. Ibu pakai pen ya. Kita coret-coret. Yang pertama, perhatikan dulu nih yang ini. Di atas punya B, di bawah punya B. Nanti bisa kita langsung operasikan ya. B pangkat 3 dibagi B, berarti pangkatnya kita kurangi. Sehingga ini bisa kita coret menjadi 1.
Lalu ini pangkatnya berarti berkurang menjadi 2 ya. Nah, seperti itu. Maka hasilnya menjadi B pangkat 2 ini. Yang ini. Tuh ya. Lalu sekarang yang C nih. Atasnya punya C, bawahnya juga punya C. Yang atas pangkatnya 3, yang bawah pangkatnya 1. Berarti sama dengan B. Bisa kita coret juga. Berarti yang di bawah C-nya jadi 1, yang atas pangkatnya berkurang menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah C pangkat 2. Jadi A pangkat 5, B pangkat 2, C pangkat 2 per 4. Soalnya ini B, C-nya jadi 1, jadi 4 kali 1 kali 1. Jadi 4 ya. Selanjutnya yang ini. Yang atas punya C, yang bawah punya C. Berarti kita bisa langsung operasikan. Pangkatnya bisa kita kurangi. Karena di atas positif, di bawah negatif, berarti yang di atasnya jadi kayak gini nih pangkatnya. Jadi C pangkat 1 dikurangi negatif 3. Sisanya bawahnya menjadi 3B. Jadi C-nya pindah ke atas gitu ya. Selanjutnya, yang ini kita hitung, C pangkat 1 dikurang negatif 3 menjadi C pangkat 4. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 8. Hasil selanjutnya adalah 8 AC pangkat 4 per 3B. Setelah itu kita buka ininya apa? Kurungnya. Lalu kita satukan. Jadi seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini ada A, di sini ada A, di sini ada C, di sini ada C, berarti kita bisa operasikan ya. Jadi A pangkat 5 dikali A pangkat 1 atau A-nya. Lalu yang ini C pangkat 2 dikali C pangkat 4. Yang pertama, 8-nya kita taruh depan. Yang pertama kita hitung dulu yang A. A pangkat 5 dikali A pangkat 1 atau A aja. Pangkatnya kita bisa langsung tambah karena ini perkalian ya. Jadi A pangkat 5 ditambah 1. Yang B-nya kita tetap saja menjadi B pangkat 2 karena nggak ada ya, cuma ada 1 di sini. Lalu yang C-nya kita tambahkan juga pangkatnya menjadi C pangkat 2 tambah 4. Sedangkan yang bawah kita kalikan saja langsung 4 kali 3B. 4 kali 3, 12. Seperti itu. Kita hitung A pangkat 5 ditambah 1 menjadi A pangkat 6, lalu yang C pangkat 2 ditambah 4 menjadi C pangkat 6. Hasilnya adalah 8 A pangkat 6, B pangkat 2, C pangkat 6 per 12B. Setelah itu bisa kita sederhanakan lagi. Pertama, kita bisa sederhanakan yang 8 sama 12 ya, kita sama-sama bagi 4. Yang ini jadi 2. Yang ini jadi 3. Lalu yang atas juga ini punya B ya. Yang ini punya B. Berarti yang bawah bisa kita coret jadi 1, sedangkan yang atas pangkatnya berkurang 1 menjadi B. Yang C-nya kita biarkan saja. Jadi hasilnya adalah 2 kali A pangkat 6, lalu B pangkat 1 atau B, C pangkat 6 per 3. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di buku paket untuk nomor 20 ini ada 3 soal ya, A, B, C. Nah, untuk B dan C-nya bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Kita langsung lanjut ke nomor 21. Diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan perpangkatan paling sederhana. Kita langsung ke yang A. X pangkat 3, Y sama dengan, kita langsung masukin aja. Kita langsung ganti aja X-nya dengan 27, jadi 27 pangkat 3. Lalu yang Y-nya kita ubah menjadi 63 sesuai soal ya. Setelah dihitung,
kita ubah yang 27-nya menjadi 3 perpangkatan 3. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 3. Sedangkan yang 63-nya kita pecah menjadi 9 kali 7. Setelah itu, yang 3 pangkat 3 dipangkatkan 3, kita hitung, kita langsung kalikan saja pangkatnya. 3 kali 3, 9, menjadi 3 pangkat 9. Lalu yang 9 ini kita pecah juga, kita ubah menjadi pangkatan 3, jadi 3 pangkat 2 dikali 7, 7-nya 4. Setelah itu kita buka kurungnya. Di sini ada 3 pangkat 9, di sini ada 3 pangkat 2, basisnya sama. Berarti kita bisa langsung tambahkan saja kedua pangkatnya karena itu perkalian ya. Jadi 3 pangkat 11, 9 ditambah 2 dikali 7. Ini hasil bentuk bilangan pangkatannya paling sederhana dari X pangkat 3 Y. Nah, untuk soal nomor B-nya bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 22. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. Yang pertama A, 243 per 20. Nah, 243 ini merupakan perpangkatan 3, yaitu 3 pangkat 5. Per, bawahnya kita pecah menjadi 2 kali 5. Nah, yang 4 kali 5 ya. Nah, yang 4 ini bisa kita ubah menjadi pangkatan 2 menjadi 2 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 5 per 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya yang B, 500 per 9. Pertama kita pecah dulu yang 500-nya menjadi 100 dikali 5. Lalu yang bawahnya yang 9 kita ubah menjadi perpangkatan 3, 3 pangkat 2. Setelah itu kita ubah yang 100 menjadi perpangkatan 10, menjadi 10 pangkat 2. Dikali 5, 5-nya tetap, per 3 pangkat 2. Ini sudah bentuk paling sederhana. Nah, sisa soalnya yaitu C dan D bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Selanjutnya nomor 23. Di sini tabel ya, diperhatikan tabelnya. Ini merupakan satuan panjang. Ini panjang dalam meter. Katanya dengan menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Mari kita jawab. Yang A dulu. Tadi kalau A itu soalnya adalah 1 hektometer sama dengan berapa milimeter ya. Nah, kalau dari tabelnya bisa kita tahu bahwa 1 hektometer itu adalah 10 pangkat 2 meter ya. Sedangkan untuk 1 milimeternya adalah 10 pangkat negatif 3 meter. Untuk mengetahui berapa 1 hektometer, untuk mengetahui 1 hektometer itu berapa 1 milimeter, bisa kita bagi saja langsung kedua ini. Nah, jadi 1 hektometer sama dengan 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat negatif 3. Kalau dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 2 dikurangi negatif 3. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 5 mm. Lalu yang B. Yang B itu 1 km sama dengan berapa cm ya? Kalau menurut tabel katanya 1 km itu adalah 10 pangkat 3 meter. Sedangkan untuk 1 cm adalah 10 pangkat negatif 2 meter. Sama ini juga bisa kita langsung bagi saja. Jadi 1 km sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat negatif 2. Ini 2 ini. Sama dengan 10 pangkat 5 cm. Pangkatnya kita kurangi. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi tambah ya. 3 tambah 2, 5. Jadi 10 pangkat 5 cm. Sisanya yang C dan D bisa kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Caranya sama seperti dua soal ini. Sebelum kita lanjut, harusnya kan nomor 24 dulu ya.
Nah, untuk nomor 24, Ibu jadikan latihan saja ya, kalian bisa kerjakan sendiri, karena di sini kalian hanya perlu memperhatikan pangkat-pangkatnya saja. Di sini kan yang A bisa kalian lihat di buku paket, apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium. Nah, ini bisa semua A, B, C, D ini bisa kalian jawab dengan cara melihat pangkatnya. Kan ada yang pangkat 5, pangkat 4, ya 10-nya, terus bilangan desimalnya juga gitu, mana yang besar, mana yang kecil. Jadi Ibu rasa kalian bisa mengerjakannya sendiri. Jadi untuk nomor 24 jadikan latihan saja ya, bisa kalian kerjakan sendiri. Oke, kita lanjut ke nomor 25 atau nomor terakhir. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Itu rata-ratanya per hari ya, sebanyak 2,5 liter. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari. Di sini kita dapat informasi katanya 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Kita langsung jawab. Yang pertama kita harus mencari dulu total sampah dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia dengan cara mengalihkan total jumlah seluruh penduduk dikali dengan rata-rata liter sampahnya, yaitu 2,5 liter ya. Kita kalikan, hasilnya adalah 625 juta liter per hari sampah yang dikeluarkan oleh 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak banget ya. Nah, untuk kalian harus ingat buang sampah pada tempatnya. Kalau bisa gunakanlah barang-barang yang bisa didaur ulang untuk mengurangi sampah di lingkungan Indonesia. Kita lanjut. Selanjutnya, di sini kan yang ditanyakan adalah berapa meter kubik sampah dalam satu bulan ya, 30 hari. Nah, kita bisa langsung kalikan saja yang total sampah liter per harinya dikali dengan 30 hari. Maka hasilnya adalah 18.750 juta liter sampah per bulan. Banyak banget. Sedangkan sebelumnya di sini kan yang kita peroleh per bulannya dalam bentuk liter ya. Sedangkan dalam soalnya berapa meter kubik? Berarti kita harus mengubah satuan liter ke satuan meter kubik. Tadi katanya di soal kita punya informasi bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. DM pangkat 3 ini dibaca desimeter kubik. Nah, untuk cara mengubahnya menjadi meter kubik, kita harus tahu dulu bahwa 1 desimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat 3-nya meter kubik. Supaya lebih jelas, kita belajar dulu, kita kenalan dulu dengan satuan volume kubik atau liter. Ini tidak beda jauh dengan satuan panjang yang kilometer hektometer itu, cuman di sini bedanya ada pangkat 3. Kalau yang satuan panjang biasa, kalau turun itu dikali 10 ya, sekali turun. Nah, kalau misalkan volume kubik, satuan volume kubik dan liter ini, satu kali turun itu dikali 1000, 10 pangkat 3. Sama dengan yang kilometer satuan panjang biasa, ini juga kalau misalkan naik tangga, satu kali naik itu dibagi 1000 ya. Oke. Jadi dalam 1 bulan kita bisa tahu berapa sampah yang diperoleh dengan cara mengalihkan 18 miliar 750 juta dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan hasilnya adalah 18.750.000 meter kubik sampah. Banyak banget ya. Sudah selesai kita membahas semua soal-soal di uji kompetensi 1 bab 1. Jadi sudah Ibu beritahukan ada beberapa soal yang belum dikerjakan, yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang gitu ya. Sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam audio maupun dalam ucapan Ibu atau dalam penulisan di videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih.